yaitu beliau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melaksanakan, tidak pernah berulang, tidak ada pertimbangan lagi, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau meninggalkan istrinya di tengah padang pasir yang panas dan dinginnya yang kuat, satu itu syarat, dua Siti Hajar, tiga Nabi Ismail. Dia pergi kita tahu, beliau juga sampai akhirnya di pertemuannya Zam-Zam. Keluarga Siti Hajar banyak cerita, semua kita bisa belajar ibadah haji. Dan kita harus sa'i dari kita pada Safa dan Marwah 7 kali 400 meter, berarti 2.800 meter, 2,8 kilo. Dulu panas karena enak dan dulu nggak asik. Kalau yang ada usul itu orang mana jalurnya sendiri luar biasa. Kenikmatan sekarang memang berbeda. Baik, dan sampai di sana kita cerita bagaimana beliau apa yang dimintakan Allah Subhanahu wa taala kemudian laksanakan. Begitu juga kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka jangan kita tunda-tunda lagi. Seperti hari bagaimana? Satu, kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena nanti sujud kita itu kan yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah dia meninggalnya. Kenapa? Saudara-saudara kita di sana yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita, alhamdulillah kita selamat. Covid selamat, apalagi yang mungkin kemarin tinggal di daerah-daerah yang ada tempat Cianjur, mungkin pindah ke sini ke Parapan, selamat. Yang kemarin sakit keras, rumah sakit isu, Allah selamatkan juga, hidup, terus sehatkan kembali. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah Taala. Syukur betul-betul taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang diwakil tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah sakit, kemarin COVID, kemudian dia meninggal, dan di sana saudara-saudara kita itu dinyatakan dalam Al-Quran, Rabbana sami'na wa absarna farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, saya sudah lihat dan sudah mendengar ada kumpul siksa kubur di alam barzakh. Maka balikin saya, ulangin saya di dunia untuk beramal soleh lagi, untuk beribadah, untuk beribadah, surat bersajadah, dengan wajib. Baiklah, berada, berada. Jadi kalau ibu itu Imam Ali Imam Wajidah seperti biasa beliau, tapi jangan di sini jangan mandi seperti ini, kalau bisa. Nah itu pun saudara kita ingin minta sama Allah kembali ke dunia untuk beribadah, bersedekah,
sedang berjalan dimanapun kita berada, jangan tinggalkan salat. Itulah sujud yang sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta benda, bukan motor BTS kita, bukan mobil kita, apa mewah-mewah, bukan itu, tapi sujud kita dari Allah Subhanahu wa taala yang berlangganan. Nah ini Nabi Ibrahim apa yang Allah perintahkan, beliau selalu tidak sengaja. Maka beliau Khalil aslinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya. Baik. Kemudian apa lagi? Beliau yakni kalau beliau Muhammad kalau beliau ini mau makan, ya, beliau itu mengajak orang, ya, dia nggak mau sendirian. Kalau makan, diundang orang. Kira-kira kita bisa begitu kan? Makan enak, kemudian diundang orang dulu. Kita praktekkan. Minimal saudara kita lah, ada yang beliau rezeki, misalkan pernah ada, misalnya kalau saya itu proyek gede, masyarakat yang amin lah itu amin. Ada sosial, mau syafi'i, ada dua dalam hidup ini kita sukses. Kalau orang mau baik, orang mau baik kita kebaikan tadi, tentang kebaikan. Mudah-mudahan misalkan ini bisnisnya gede, kita aminin, aminkan. Kalau misalnya orang yang mau berbaik pada diri kita, kita mau kebaikan, begitu aja. Jadi agar berikan hidup ini, yang amin. Mudah-mudahan bermati nanti sampai mereka naik terus sampai 100.000. Amin aja. Tadi kan sudah bagian semua ya. Bagi ya lupa saudara umurnya 10% yang 10% lain bulan. Nah, dalam hidup itu buat ringan saja. Ibrahim demikian, beliau undang orang untuk sama-sama makan. Satu riwayat Uwiyah annahu alaihi salam kana yamsi milan ummi maylaini intorbi man yakunu ma'ahu ahli salam. Beliau jalan antara 1 mil sampai 2 mil. Kenapa? Karena mencari orang supaya dia ada makan. Dulu baru jauh-jauh jalannya, jalan-jalan. Tapi kita tahu orang begitu kan. Sudah hasilnya alhamdulillah sudah ada Jumat berkah ya. Hari ini dia Madinah itu termasuk ada orang makan juga. Dan itu memang patungan lah. Alhamdulillah. Ya itu contoh yang baik. Kalau menjalankan yang berlebih, boro-boro tahu tentang orang makan, bini kita yang membeli, ya boleh makan tempe. Ini maksudnya contoh yang baik. Contoh ketiga, untuk memberikan kita kelebihan sekali-sekali amalin. Kita amalkan amal Nabi Ibrahim. Lebih kekasih Allah dan Allah dengan amalan-amalan seperti itu. Ya. Taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita amalnya jangan main, jangan digoreng kafir.
ada yang datang ke rumah yang rame, yang minta-minta, saya kita contohkan, kita contohkan. Saya siapkan duit pelecehan 100.000, 100.000, siapapun yang dapat dilarang tiap hari itu orangnya. Kadang-kadang 50 hampir tiap hari. Siapa yang kita ada 1.000, 2.000 kasih. Sudah bukan nanti kita ke sini. Imam Syuuti disebutkan bahwasanya warna sedekah itu satu nama ini disebutkan ada di baris belakang yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ganjar pahala itu nilai pahala itu mendapat ada yang sampai 10, ada yang sampai 100, sampai 700, ada yang sampai 100.000, ada yang sampai 1 juta. Ini seperti contoh kecil. Kita artinya jangan menjadi orang yang bakhil. Punya rezeki baik-baik, yang mari lewat atau mobil pagar itu motor sambil gojek-gojek 2.000, Masya Allah. Nah itu bisa kita amalkan hal seperti itu di tempat kita sehari-hari. Baik, al-fadil karena jadi ada dari sebagian ulama bagaimana untuk mengobati hati yang sedang muda-mudana, apalagi zaman sekarang banyak persoalan kehidupan yang mesti kita hadapi, persoalan cari nafkah, persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak yang nggak patuh, persoalan dan lain sebagainya. Ada tips yang diberikan sebagian daripada ulama, beliau memberikan apa? Jadi pertama adalah zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diajarkan beliau? Salah satunya adalah al-ayyamula kasirah, yaitu perbanyaklah membaca la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Banyak-banyak membaca la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Kalau dari jalur ada ulama ada yang sebutkan la haula membaca bismillahirrahmanirrahim plus la haula wa la quwwata illa billah. Banyak-banyak untuk mengobati hati yang saat ini sedang panas. Itu obatnya hati juga ya, Masya Allah. Dan akan mengirim hati ini menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai hati ini lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tadi perbanyak la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jajan la ilaha wa la quwwata illa billah. Atau apa? Atau doa yang banyak. Satu zikrullah, kemudian walidrohi awliyaihi. Yang kedua yaitu sowan bertemu dengan ulama-ulama yang bisa
kali dia datang santrinya, kosong ya, lebih banyak ke sana sarannya dari beliau. Kata beliau lebih banyak ke sana, bukan ke di sini tidak disebutkan ke ahli mereka, tapi disebutkan ke ulama-ulama yang mengajarkan ilmu agama banyak. Kemudian yang ketiga wakalah ulama ini ada, insyaallah kita bisa dan sedang mendengarkan kalau ilmunya terlalu mengamalkan, yaitu mendengarkan omongan-omongan ulama-ulama alladzi yadullu ala khairil dunya wal akhirah, yaitu yang dia menunjukkan kepada ala khairil dunya wal akhirah, kepada petunjuk jalan kebaikan dunia dan akhirat. Ada ulama-ulama seperti itu. Jadi jam-jamnya tentunya kalau boleh dikatakan kita majelis ta'lim yang saat ini kita hadiri, kita sedang mentakrir, membaca, dengarkan ya pesan kanjeng Nabi, kun aliman au ta'aliman au sami'an wala takun rabi'an. Redaksi yang lain kun aliman au ta'aliman au sami'an au muhiban wala takun bisan. Jadilah kalian yang mu'alim, orang yang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu yang lain yang bermanfaat, atau muta'alim, atau belajar jadi santri pondok atau majelis ta'lim sambil mulai ada kemampuan dan orang ngaji, kita bisa ikut saat situ mulai, terus kita sambil mendengarkan kajian-kajian tersebut. Au sami'an, atau hanya mendengarkan saja jadi kuping. Yang lain au muhiban, atau kita suka mencintai majelis taklim tersebut. Cintai, jangan membenci pada majelis taklim, majelis ilmu. Masya Allah. Wala takun rabi'an, jangan jadi yang kebal, ngajar orang, belajar orang, hadiri majelis taklim orang, maka dia akan menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Jangan sampai demikian. Nah, inilah obat untuk mengobati hati yang mudah gulana. Kalau kita ingin supaya tenang, reaksi yang lain adalah menunjukkan ala dan al-makin ingatlah dengan zikir dan makin maka akan menenangkan hati. Orang menyatakan zikir tadi, zikir ya, silakan bapak ya Rabbi ya Rabbi terus sambil terus mulai pengajian kita kembali ke masing-masing cari nafkah, urus supaya kehidupan kita waktunya zuhur sholat lagi, iya terus begitu. Alhamdulillah sudah menjadi waktu ke atas, ngapain lagi ya, terus hadir majelis taklim, ingat waktu sholat yang tinggal ingat Allah Ta'ala, seperti ini. Baik, Istamir Ana Sa'id al-Basri al-Basri radhiyallahu wa huwa min akabiril tabi'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamu